Tuni Ardi Wisesa membuka mata perlahan saat suara ayam jantan berkokok dari kejauhan menyentak kesunyian pagi di desa Cibulu. Matahari baru saja menyembul malu-malu dari balik bukit, mengirimkan cahaya oranye yang hangat ke seluruh penjuru desa yang masih terlelap. Rumah panggung sederhana miliknya tampak sepi, hanya suara angin dan gemerisik dedaunan menemani pagi yang dingin itu. Seperti biasa, Ardi mulai hari dengan mandi di sumur belakang rumahnya. Air dingin yang mengalir dari gayung membasahi seluruh tubuhnya, menyapu rasa kantuk dan beban pikiran yang semalam mengganggunya. Tapi, kali ini pikirannya tak bisa lepas dari urusan di kantor desa. Sebagai kepala urusan keuangan, Ardi memang selalu sibuk. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ada beban lain yang menyelip di antara kesibukannya, korupsi dana desa yang sudah lama ia lakukan. Di kantor desa, Ardi disambut oleh pegawai desa yang ramah. Meski beberapa terlihat canggung saat bertemu dengannya, ia mencoba tersenyum, menyembunyikan kegelisahan yang mulai merayapi hati. Setumpuk berkas dan laporan keuangan menanti di mejanya. Dari data yang ia olah sendiri, dana bantuan desa telah ia kurangi secara sengaja, menyalurkannya ke rekening pribadinya dengan cara yang rapi dan hati-hati. Hari-hari Ardi dipenuhi dengan rutinitas birokrasi yang membosankan. Mengurus administrasi, menemui warga yang datang mengadu, menandatangani dokumen, dan menghadiri rapat rutin bersama perangkat desa dan kepala desa. Namun di balik keramaian itu, Ardi menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Dana desa yang mestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga, sebagian telah ia kantongi secara diam-diam. Setelah selesai bekerja, Ardi pulang menuju warung kopi langganannya, tempat ia sering berkumpul dengan teman-teman, sesama pejabat desa dan pengusaha lokal. Di sana, ia berbicara santai tentang pembangunan desa, peluang usaha, dan gosip politik lokal. Ardi sangat pandai menjaga citranya agar tetap disegani dan dipercaya oleh masyarakat. Namun di balik senyum dan canda itu ada ketakutan yang bersembunyi rapat-rapat. Ketika malam datang dan warung mulai sepi, Ardi sering termenung di sudut ruangan, mengingat jumlah uang yang sudah ia korupsi. Bagaimana jika suatu saat ketahuan? Apa yang akan terjadi pada dirinya dan keluarganya? Di rumah, istrinya, Dewi, menunggu dengan wajah lelah. Ia tahu ada sesuatu yang mengganjal di hati suaminya, tapi tak pernah berani bertanya terlalu dalam. Anak mereka yang masih kecil tidur nyenyak di kamar sebelah, tanpa tahu bahwa hidup keluarganya perlahan mulai terjerat oleh benang-benang gelap yang tak terlihat. Ardi berusaha menepis semua pikiran buruk itu dengan meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Selama ia pintar, selama ia bisa mengatur semuanya dengan rapi, tak akan ada yang tahu. Tapi, sebuah perasaan aneh mulai tumbuh di dalam dirinya, seperti bayangan gelap yang mengintip dari balik cermin, menunggu waktu yang tepat untuk muncul. Perasaan aneh itu semakin sering menghantui Ardi setiap malam. Ia mencoba mengabaikannya, menenangkan diri bahwa semua hanyalah ketakutan yang tak beralasan. Namun mimpi-mimpi buruk itu datang tanpa diundang, menghancurkan ketenangan yang ia cari. Malam itu, setelah suaranya reda membacakan doa sebelum tidur, Ardi berbaring di ranjang kayu yang sederhana. Lampu minyak yang remang-remang menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding kamar. Dalam gelap matanya terpejam, dan ia mulai terseret ke dalam dunia mimpi yang aneh. Ia berada di sebuah hutan lebat, diselimuti kabut tebal yang membuatnya sulit melihat jalan. Suara-suara bisikan aneh bergema di telinganya, seperti suara orang berteriak memanggil namanya. Ardi berjalan tanpa tujuan, merasakan udara dingin menusuk tulang, sementara bayangan-bayangan gelap mengikuti langkahnya. Tiba-tiba, ia melihat sosok seorang wanita berpakaian lusuh dengan wajah penuh penderitaan. Wanita itu menatapnya dengan mata kosong yang menusuk hati. "Kau mengambil hakku," bisiknya lirih. "Kau curi masa depan kami." Ardi mencoba menghindar, tapi langkahnya terpaku. Seolah-olah tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur tebal yang menjerat kaki.
Wanita itu mendekat dan ia bisa merasakan bau anyir darah bercampur tanah basah. "Balaslah." Suara itu menggema semakin keras, membuat Ardi terbangun dengan napas terengah-engah, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia duduk di tempat tidur, berusaha menenangkan diri. Namun, mimpi itu berulang beberapa malam berikutnya dengan detail yang sama, semakin nyata dan menakutkan. Bayangan wanita itu terus menghantuinya, membisikkan ancaman yang tak bisa ia abaikan. Keesokan harinya, di kantor desa, Ardi tampak gelisah. Ia sulit berkonsentrasi mengurus berkas-berkas yang menumpuk. Rekan kerjanya, Pak Jaya, yang sudah lama mengenalnya, menyadari perubahan itu. "Ardi, kamu kenapa? Kamu kelihatan tidak enak badan," tanya Pak Jaya dengan suara lembut. Ardi menggeleng. "Hanya kurang tidur, Pak. Banyak urusan yang harus diselesaikan," jawabnya sambil memaksakan senyum. Namun, hari-hari berlalu dan mimpi buruk itu semakin menjadi-jadi. Tak hanya dalam mimpi, Ardi mulai melihat bayangan-bayangan aneh di sudut matanya saat ia berada di kantor maupun di rumah. Suara-suara bisikan yang hanya bisa didengarnya sendiri membuatnya gelisah dan takut. Di tengah kerisauan itu, desas-desus tentang korupsi dana desa mulai menyebar ke warga. Beberapa warga yang merasa dirugikan mulai membicarakan hal tersebut secara terbuka. Namun Ardi tetap berpura-pura tidak tahu dan menjaga citranya sebagai pejabat yang bersih dan berdedikasi. Tetapi, semakin ia berusaha menutupi perbuatannya, semakin kuat pula bayangan gelap itu mengepungnya. Suatu sore saat Ardi sedang menyusun laporan keuangan di kantornya, seorang wanita parubaya bernama Sri Lestari masuk dengan wajah serius. Sri adalah seorang ibu rumah tangga yang dikenal jujur dan aktif dalam kegiatan sosial desa. "Kepada Ardi Wisesa, saya ingin bicara," kata Sri dengan suara tegas namun tenang. "Saya tahu tentang dana desa yang tidak disalurkan dengan benar. Saya sudah mengumpulkan bukti dan akan melaporkan ini ke pihak berwajib." Ardi terpaku, jantungnya berdegup kencang. Dia tahu Sri adalah wanita yang paling berani dan tak takut menentang korupsi di desanya. Ancaman nyata itu membuat Ardi semakin terpojok. Namun, dalam hatinya yang gelap, Ardi malah merencanakan sesuatu yang lebih licik. "Aku tidak akan membiarkan ini merusak hidupku," gumamnya dalam hati. Ketakutan dan rasa bersalah yang bercampur dengan keangkuhan membuat Ardi semakin rapuh. Ia tahu bahwa bila kasus ini berlanjut, tidak hanya harta yang hilang, tapi juga kebebasan dan martabatnya. Malam hari, mimpi buruk kembali mengunjungi Ardi. Kali ini, wanita dalam mimpinya datang dengan wajah penuh amarah. "Kau harus membayar, kau akan kehilangan segalanya," ucapnya dengan suara yang bergema hingga merasuk ke dalam jiwa. Ardi terbangun dengan teriakan, tubuhnya gemetar. Ia sadar, dirinya bukan hanya menghadapi ancaman hukum, tetapi juga kutukan yang berasal dari dunia lain. Keesokan pagi, suasana di desa Cibuluh berubah menjadi tegang. Gosip tentang laporan Sri Lestari terhadap Ardi sudah menyebar ke seluruh sudut desa, hingga sampai ke telinga kepala desa dan aparat kepolisian setempat. Di kantor desa, suasana terasa berbeda. Pegawai desa yang biasanya santai kini terlihat gugup dan waspada. Ardi yang sejak pagi tampak tegang, berusaha menenangkan diri sambil menata berkas-berkas di mejanya. Namun, ketegangan itu tak dapat disembunyikan dari raut wajahnya. Tak lama kemudian, seorang polisi berpakaian dinas datang bersama kepala desa, Pak Hermanto, memasuki ruangan Ardi. "Pak Ardi, kami menerima laporan resmi mengenai dugaan korupsi dana desa. Kami harus memeriksa semua dokumen dan bukti yang ada," kata polisi itu dengan tegas. Ardi menghela napas panjang, berusaha menutupi rasa takut yang menggerogoti dirinya. "Saya akan kooperatif, Pak," jawabnya dengan suara bergetar. Selama beberapa jam, polisi melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti-bukti terkait penggunaan dana desa. Sri Lestari memberikan kesaksian dan menyerahkan beberapa dokumen yang berhasil dikumpulkannya. Warga desa yang peduli juga datang membawa bukti dan kesaksian mereka.
satu persatu fakta mulai terkuak. Dana yang mestinya digunakan untuk pembangunan, jalan, perbaikan irigasi, dan fasilitas umum ternyata dipotong dan sebagian besar masuk ke rekening pribadi Ardi. Kecurangan ini tidak hanya merugikan desa, tetapi juga memperlambat pembangunan yang sangat dibutuhkan. Ardi merasa dunia semakin runtuh di hadapannya. Rencana-rencananya untuk tetap menjaga citra dan mengelak dari masalah mulai hancur berantakan. Kepala desa dan aparat kepolisian menuntutnya untuk bertanggung jawab. Pak Ardi, Anda harus segera mengembalikan dana tersebut dan siap menghadapi sanksi sesuai hukum yang berlaku, ujar Pak Hermanto dengan suara tegas. Namun Ardi menolak untuk menyerah begitu saja. Saya akan mengembalikan semua dana, bahkan 2 kali lipat jika itu bisa menyelesaikan masalah ini. Ucapnya dengan nada penuh tantangan, meski dalam hati ia tahu itu mustahil. Warga desa yang datang mendengar pernyataan Ardi bereaksi dengan campuran kaget dan tidak percaya. Sri Lestari yang menjadi saksi kunci menatap tajam ke arah Ardi, penuh kebencian dan kecewa. Hari-hari berikutnya, Ardi semakin terpojok. Laporan resmi telah dilayangkan ke pihak berwajib dan proses hukum mulai berjalan. Ia diancam akan dipenjara jika tidak mampu membayar denda dan mengembalikan dana yang dicurinya. Tapi Ardi punya rencana lain. Ia tidak rela kehilangan segalanya, termasuk kebebasan dan kehormatannya. Dalam kesunyian malam, ia mulai mencari jalan lain yang lebih gelap. Sebuah jalan yang pernah didengar dalam bisik-bisik masyarakat desa. Pesugihan. Ardi mengingat sebuah cerita lama tentang seorang dukun yang memiliki kekuatan gaib untuk menggandakan harta dengan cepat namun dengan harga yang mahal. Ia pun memutuskan untuk menemui dukun tersebut, berharap bisa menyelamatkan dirinya dari penjara dan kebangkrutan. Keesokan harinya dengan penuh rahasia dan ketakutan, Ardi berangkat meninggalkan desa menuju sebuah hutan kecil di pinggiran kota yang dikenal sebagai tempat tinggal dukun pesugihan. Ia merasa seperti berjalan ke dalam jurang yang semakin dalam, tanpa tahu apa yang menunggunya di ujung sana. Sementara itu, Sri Lestari dan warga desa yang mendukungnya terus memantau perkembangan kasus ini. Mereka berharap keadilan akan ditegakkan, namun tak ada yang tahu bahwa kegelapan yang jauh lebih besar akan segera menyelimuti desa mereka. Ardi melangkah perlahan menyusuri jalan setapak yang membelah hutan lebat di pinggiran kota. Pepohonan yang menjulang tinggi menutup sinar matahari, menciptakan bayangan gelap yang menari di tanah. Setiap langkahnya terasa berat, seperti menarik beban yang tak terlihat. Pikiran tentang masa depan yang suram menekan dadanya dengan sangat kuat. Ia akhirnya tiba di sebuah rumah tua yang tampak usang dan terpencil, dikelilingi tanaman liar dan bunga yang layu. Di depan pintu rumah itu, seorang pria tua dengan mata tajam dan wajah berkerut menyambutnya dengan senyuman tipis yang sulit dibaca. Pria itu adalah Pak Karyo, dukun pesugihan yang sudah lama dikenal oleh beberapa orang di desa sebagai sosok yang memiliki kekuatan gaib. Ardi Wisesa, sudah lama. Aku menunggumu, ucap Pak Karyo dengan suara parau namun penuh wibawa. Aku tahu kau datang bukan untuk hal baik. Ardi menelan ludah, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang menguasai hatinya. Pak Karyo, aku butuh bantuan. Aku tidak mau masuk penjara. Aku siap melakukan apa saja asal bisa menyelamatkan diriku. Dukun itu mengangguk pelan, lalu mengajaknya masuk ke dalam rumah yang penuh dengan aroma dupa dan benda-benda mistis. Di sudut ruangan, lilin menyala redup, menerangi patung-patung kuno dan sesajen yang tersusun rapi. Ardi merasa ada hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya. Pak Karyo duduk dan mulai menjelaskan ritual pesugihan yang bisa menggandakan harta dalam waktu singkat. Namun, dengan tegas ia memberitahu bahwa setiap pesugihan selalu ada harga yang harus dibayar, biasanya berupa tumbal nyawa. Kau harus memilih siapa yang akan menjadi tumbal, kata Pak Karyo sambil menatap dalam ke mata Ardi. Tanpa tumbal pesugihan tidak akan berhasil. Dan ingat, tumbal itu harus orang yang punya hubungan dengan masalahmu. Ardi bergidik.
Tapi hatinya dipenuhi keserakahan dan rasa putus asa. Ia tahu siapa yang akan ia pilih. Wanita yang melaporkan korupsinya, Sri Lestari, adalah pilihan yang paling tepat untuk dijadikan tumbal. Dengan begitu, ia akan menyingkirkan ancaman terbesar sekaligus menggandakan harta. "Aku setuju," jawab Ardi dengan suara dingin dan tegas. "Aku mau pesugihan itu dan tumbalnya Sri Lestari." Pak Karyo tersenyum samar dan mulai mempersiapkan sesajen dan mantra-mantra kuno. Ardi mengikuti semua instruksi dengan cermat. Meskipun jantungnya berdetak kencang dan rasa takut bercampur dengan hasrat yang membara. Malam itu ritual pesugihan berlangsung dengan penuh kesunyian dan hawa mistis yang pekat. Ardi merasa seperti berada di antara dunia nyata dan dunia lain. Tempat roh-roh gaib bersemayam dan mengawasi setiap gerak-geriknya. Setelah ritual selesai, Ardi pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan besar untuk menggandakan kekayaannya. Namun di sisi lain, ada ketakutan yang tak bisa dihapus dari hatinya. Ketakutan akan konsekuensi yang lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Di desa, Sri Lestari mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Malam-malamnya diwarnai oleh mimpi buruk dan suara-suara aneh yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Sementara itu, kabar tentang kekayaan Ardi yang tiba-tiba bertambah secara misterius mulai tersebar. Beberapa warga mulai curiga dan bertanya-tanya, tapi tidak ada yang berani mendekati Ardi atau menanyakan sumber uangnya. Ardi pun mulai merasakan perubahan pada dirinya. Tubuhnya lebih kuat dan energik. Tapi terkadang ia merasa ada sesuatu yang mengintimidasi dari dalam dirinya sendiri. Bayangan gelap yang selalu mengikutinya, membisikkan kata-kata yang menakutkan. Sejak ritual pesugihan itu, kehidupan Ardi memang berubah drastis. Dana yang dulu terbatas tiba-tiba mengalir deras ke rekening pribadinya. Proyek-proyek desa yang terhenti mendadak bisa berjalan kembali dengan cepat, dan semua orang mulai memandangnya dengan rasa hormat, bahkan takut. Ardi merasa seperti raja di desanya sendiri, namun kebahagiaan itu hanya permukaan. Di balik kesuksesannya, Ardi menyadari ada harga mahal yang harus dibayar. Setiap malam, bayangan itu semakin jelas dan menampakkan wujud samar yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Sosok itu selalu hadir di sudut kamar, menatapnya dengan mata yang berkilat seperti bara api. "Ardi," bisik bayangan itu dengan suara serak, "waktumu tak lama lagi." Ketakutan mulai merayapi jiwa Ardi. Ia mencoba berbicara pada Pak Karyo, dukun pesugihan yang memberinya kekuatan. Tapi setiap kali ia mencoba menghubungi sang dukun, jawaban itu yang diterimanya adalah keheningan atau suara-suara aneh di telepon. Pada satu kesempatan, Ardi menemui Pak Karyo secara langsung. "Pak Karyo, apa arti semua ini? Bayangan itu menggangguku." "Aku takut," kata Ardi dengan nada panik. Pak Karyo menatap dalam ke mata Ardi, wajahnya penuh rahasia. "Itu harga dari pesugihan, Ardi. Kau telah menyerahkan sesuatu yang berharga. Tumbal sudah dipilih dan waktunya akan segera tiba." Ardi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. "Apa maksudmu?" "Aku pikir ini hanya soal uang dan kekuatan." "Tidak, kau telah memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang tidak bisa kau kendalikan sepenuhnya," jawab Pak Karyo. Kepanikan membuat Ardi mulai kehilangan kendali atas dirinya. Ia semakin sering melihat sosok wanita yang menyerupai Sri Lestari muncul dalam bayangan di berbagai tempat. Bahkan ketika ia sedang sendiri di rumah, suara-suara bisikan menggema di telinganya, membuatnya gila. Di sisi lain, Sri Lestari benar-benar merasakan tekanan yang luar biasa. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, seolah-olah ada tangan gaib yang mencoba mencengkeram jiwanya. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini terlihat lelah dan penuh ketakutan. Suatu malam Sri bermimpi didatangi oleh sosok Ardi yang berubah menjadi bayangan hitam dengan mata merah menyala. "Kau akan menjadi tumbal," suara itu mengancamnya. Pagi harinya, Sri yang terguncang mencoba menceritakan mimpinya kepada tetangganya, tapi tidak ada yang percaya.
Beberapa warga malah mulai menghindarinya, takut terkena kutukan yang didengar dari cerita-cerita lama Ardi, yang merasa semakin kehilangan kendali, mulai melakukan hal-hal aneh. Ia menutup diri dari keluarga dan teman-temannya, mengurung diri di rumah dan kantor. Ia bahkan mulai mengancam orang-orang yang dianggapnya mengganggu. Ketegangan di desa semakin meningkat. Warga mulai merasakan hawa negatif yang tidak biasa, seperti adanya energi gelap yang merayap di antara mereka. Sri merasa semakin terisolasi, sementara Ardi semakin tenggelam dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Malam itu, desa Cibuluh berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Angin berhembus kencang, membawa suara bisikan yang sulit dipahami. Cahaya bulan seolah memudar, meninggalkan kegelapan pekat yang menutupi setiap sudut desa. Warga yang biasanya tertidur pulas kini terjaga, menatap gelap dengan mata penuh waspada. Di rumahnya, Sri Lestari menatap jendela yang bergetar diterpa angin. Ia menggenggam tasbih dengan tangan gemetar, mencoba menenangkan dirinya yang diliputi rasa takut. Namun, suara-suara aneh terus menghantui, mulai dari langkah kaki yang tak jelas asalnya, bisikan pelan, hingga suara tangisan seorang wanita yang menusuk jiwa. Suatu saat suara itu semakin keras dan jelas. "Kau harus membayar, kau harus membayar." Suara itu bergema di seluruh rumah, membuat Sri terjatuh ke lantai sambil menutup telinga. Sementara itu di rumah Ardi, suasana juga tidak kalah mencekam. Bayangan hitam yang selalu mengikutinya kini semakin nyata. Ardi merasa seperti dikepung oleh makhluk gaib yang hanya bisa ia lihat di tengah malam. Sosok itu selalu berdiri di sudut ruangan, menatap dengan mata merah menyala yang menimbulkan ketakutan luar biasa. Suatu malam, saat Ardi tengah mencoba tidur, sosok bayangan itu mendekat dan berkata dengan suara berat, "Tumbal sudah menunggu. Waktumu hampir habis." Ardi menggigil, berusaha melawan ketakutan yang mencekam, tapi tubuhnya seperti lumpuh. Ia tahu, arti dari kata-kata itu sangat menakutkan. Seseorang yang ia pilih sebagai tumbal akan menjadi korban selanjutnya. Keesokan harinya, warga desa mulai menemukan tanda-tanda aneh di sekitar rumah Sri. Bekas cakaran di pintu, jejak kaki yang tak dikenal di halaman, dan bau anyir yang menusuk hidung membuat mereka semakin waspada. Mereka mulai membicarakan hal itu secara terbuka, namun tidak ada yang berani bertindak. Sri pun mulai merasa hidupnya terancam. Ia meminta bantuan kepada tokoh-tokoh masyarakat, namun mereka hanya bisa memberi nasihat tanpa mampu membantu secara nyata. Rasa takut yang menguasai Sri membuatnya semakin rapuh dan lemah. Di sisi lain, Ardi semakin kehilangan kendali atas dirinya. Ia mulai menunjukkan perilaku aneh di depan warga. Suatu ketika, ia menantang salah satu warga yang menuduhnya dengan amarah yang tak terkendali, membuat semua orang semakin menjauhinya. Sementara itu, dukun Pak Karyo mengawasi semua kejadian itu dari kejauhan dengan senyum tipis. Ia tahu, ritual pesugihan yang ia lakukan membawa konsekuensi yang sangat berat. Tapi itu bukan urusannya lagi. Semua sudah tertulis, gumamnya pelan. Hari-hari berlalu, ketakutan dan kegelapan semakin menyelimuti desa. Warga mulai kehilangan rasa aman, dan kehidupan yang damai berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Suasana desa Cibuluh kini berubah drastis. Jalanan yang biasa ramai dengan canda tawa anak-anak kini sepi. Bahkan di siang hari pun, warga tampak waspada dan tertutup. Bisik-bisik tentang kutukan pesugihan Ardi sudah menjadi perbincangan utama di pasar dan warung-warung kopi. Sri Lestari, yang merasa menjadi pusat teror, mencoba untuk tetap tegar. Namun setiap malam mimpi buruknya semakin intens. Seringkali terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Suara-suara gaib yang menghantuinya semakin nyata. Dalam mimpinya, ia selalu melihat bayangan Ardi yang berubah menjadi sosok menakutkan, melayangkan ancaman tanpa suara. Di sisi lain, Ardi semakin terpuruk dalam kesendiriannya. Tubuhnya yang dulunya sehat dan kuat,
mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri kini penuh kerutan dan mata yang sembab. Ia mulai kehilangan kendali atas kehidupannya sendiri, dihinggapi rasa bersalah sekaligus takut yang mendalam. Suatu hari, seorang warga bernama Pak Dharma, yang dikenal sebagai sesepuh desa, mencoba mengumpulkan warga untuk membahas solusi menghadapi situasi ini. Di balai desa yang sederhana, mereka berkumpul, berbisik-bisik, dan berbagi cerita tentang kejadian aneh yang dialami masing-masing. Ini bukan hanya soal Ardi dan Sri Lestari, ujar Pak Dharma dengan suara berat. Kita semua sudah menjadi korban dari sesuatu yang lebih besar. Energi gelap itu merasuk ke desa kita. Jika tidak segera diatasi, bisa jadi kita semua yang akan terjerumus. Warga mulai resah. Ada yang menyarankan untuk memanggil orang pintar lain. Ada pula yang mengusulkan untuk berdoa bersama di balai desa. Tapi rasa takut membuat mereka ragu dan bingung. Tak ada yang berani mengambil tindakan drastis. Sementara itu, Ardi mulai mendapatkan bisikan baru dari bayangan hitamnya. Kali ini bukan lagi ancaman langsung, tapi tawaran yang menggoda. Jika ia mau menyerahkan jiwa sepenuhnya, maka semua masalahnya akan lenyap dan ia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Godaan itu semakin berat. Ardi merasa terombang-ambing antara keinginan untuk bebas dari teror dan ketakutan akan konsekuensi yang jauh lebih buruk jika menolak. Ia mulai mencari-cari cara untuk menebus kesalahannya, namun merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Di tengah kekalutan itu, Sri Lestari mulai menerima pesan-pesan misterius melalui mimpi yang memberinya petunjuk. Ia melihat sosok wanita berjubah putih yang mengatakan bahwa hanya dengan keberanian dan bantuan dari sesepuh desa, kutukan itu bisa diakhiri. Dengan tekad yang tumbuh, Sri memutuskan untuk menemui Pak Dharma dan menceritakan mimpi serta pesan yang diterimanya. Bersama-sama, mereka mulai merancang rencana untuk menghadapi kegelapan yang melanda desa mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil sudah dipantau oleh sosok bayangan yang selalu mengikuti Ardi, siap menghalangi dan meneror siapa saja yang berani mengusik kekuatan gelap itu. Sri Lestari dan Pak Dharma mulai merancang langkah yang lebih terencana untuk menghadapi kegelapan yang melanda desa. Mereka menyadari bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan doa atau niat baik saja, melainkan harus ada keberanian dan tindakan yang tepat. Mereka mulai mengumpulkan beberapa tokoh yang masih dipercaya di desa, termasuk para tetua dan orang-orang yang selama ini dianggap memiliki kemampuan spiritual. Di sebuah rumah tua yang biasa digunakan sebagai tempat pertemuan rahasia, mereka mengadakan rapat tertutup. Ini bukan soal mengusir setan biasa, kata Pak Dharma dengan suara berat. Kita berhadapan dengan pesugihan yang telah mengikat jiwa seseorang dan menuntut tumbal. Jika kita tidak segera bertindak, korban berikutnya bukan hanya Sri, tapi bisa jadi seluruh desa. Sri Lestari mendengarkan dengan seksama. Rasa takutnya mulai tergantikan oleh tekad yang semakin kuat. Apa yang harus kami lakukan, Pak Dharma? Bagaimana caranya agar pesugihan itu bisa dihentikan? Pak Dharma menghela napas panjang. Kita harus mengadakan ritual pembebasan, tapi untuk itu kita membutuhkan beberapa benda pusaka. Dan yang paling penting, keberanian dari Ardi sendiri untuk mengakui kesalahannya dan berani menghadapi konsekuensi. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Semua mata tertuju pada Sri yang menatap kosong ke arah Ardi, yang sejak beberapa hari terakhir jarang keluar rumah. Mereka tahu tanpa Ardi, ritual ini tidak akan berhasil. Di sisi lain, Ardi yang sedang duduk termenung di ruang gelap rumahnya merasa tekanan semakin berat. Bayangan hitam yang menghantuinya semakin agresif, bahkan mulai menuntut agar tumbal segera diserahkan. Ia merasa dirinya terjebak di antara hidup dan mati, kebenaran dan kebohongan, serta harapan dan kehancuran. Namun, saat Sri dan Pak Dharma mulai mendekatinya, Ardi mulai merasakan sesuatu yang aneh.
Ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk mengakui kesalahan dan berusaha memperbaiki semuanya, meskipun dengan risiko kehilangan segalanya. Di malam yang kelam, mereka bertiga berkumpul di balai desa. Api unggun menyala di tengah-tengah, memancarkan cahaya hangat yang kontras dengan gelapnya malam. Para tetua desa dan beberapa orang yang berani turut hadir, membawa benda-benda pusaka dan alat-alat ritual. Pak Dharma memimpin doa dan mantra-mantra kuno yang sudah turun-temurun dari leluhur. Sri menggenggam tangan Ardi erat-erat, memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan di saat-saat genting ini. Ritual itu berjalan dengan penuh ketegangan. Angin malam berhembus kencang, membawa suara-suara gaib yang terdengar seperti teriakan dan ratapan. Bayangan hitam yang selama ini mengikat Ardi mulai memudar, namun terkadang muncul kembali dengan wujud yang lebih menyeramkan. Saat ritus mencapai puncaknya, Ardi merasakan tubuhnya seperti direnggut ke dalam kegelapan. Namun di saat yang sama, ia juga merasakan cahaya yang perlahan menerobos hatinya. Ia berjanji dalam hati untuk menebus semua kesalahan dan melindungi desa yang telah ia hancurkan. Namun, ritual belum selesai. Sosok bayangan yang menjadi inti dari pesugihan itu muncul dengan bentuk yang lebih nyata dan menantang. Kau tidak bisa lari dari janji yang kau buat, Ardi. Suara itu menggema di seluruh balai. Pertarungan antara kegelapan dan cahaya pun dimulai, bukan hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia gaib yang tersembunyi di balik tirai kehidupan. Ardi merasakan dirinya terseret masuk ke dalam dunia lain yang penuh dengan bayangan gelap dan suara-suara menyeramkan. Di sana ia berdiri di sebuah ruang kosong tanpa batas, hanya diterangi oleh cahaya samar yang berasal dari tangan Pak Dharma dan Sri yang tetap berada di dunia nyata, memegang benda pusaka yang menjadi jembatan antara dunia mereka. Sosok bayangan hitam yang menjadi inti pesugihan itu mendekat dengan tatapan penuh kebencian. Kau pikir bisa lepas dari kontrak ini? Jiwa tumbal sudah diambil, dan aku di sini untuk menagihnya. Ardi menggenggam erat tangan Sri yang terasa dingin namun memberikan kekuatan. Aku tidak akan membiarkan desa ini hancur karena kesalahanku. Aku rela menebus semua dosa ini. Pertarungan gaib itu berlangsung dengan sengit. Bayangan hitam menyerang dengan kekuatan yang menakutkan, menciptakan pusaran energi gelap yang berusaha menelan Ardi. Namun, cahaya dari benda pusaka yang dibawa oleh Sri dan Pak Dharma menjadi tameng yang melindungi Ardi. Sementara itu, di dunia nyata, suasana di balai desa semakin mencekam. Angin kencang menerbangkan daun-daun kering dan membuat api unggun berpendar. Aneh, warga desa yang hadir merasakan getaran kuat, seolah-olah mereka sedang menyaksikan pertarungan besar yang tak terlihat mata biasa. Ardi merasa kekuatan gelap itu mencoba menguji batas kesabarannya. Ia harus menghadapi rasa sakit, ketakutan, dan penyesalan yang selama ini ia pendam. Bayangan itu terus menggoda dengan janji kekayaan abadi jika Ardi menyerah kembali. Namun di balik itu semua, ada suara hati yang lebih kuat, suara harapan dan penebusan. Ardi menguatkan dirinya, mengingat semua wajah warga desa yang sudah mulai menjauh darinya, dan juga Sri yang tetap setia mendampinginya. Dengan segenap tenaga, Ardi melawan bayangan itu, mencoba mematahkan rantai pesugihan yang telah mengikatnya begitu lama. Cahaya dari pusaka semakin kuat, menembus kegelapan hingga bayangan hitam itu mulai melemah. Tiba-tiba, bayangan itu mengeluarkan teriakan penuh amarah yang mengguncang seluruh ruang gaib tersebut. Ini belum berakhir. Aku akan kembali dan kali ini kau tidak akan bisa selamat. Dengan suara itu, bayangan hitam itu menghilang dalam pusaran asap gelap yang mengepul tinggi. Ardi merasakan tubuhnya ditarik kembali ke dunia nyata, ke tengah-tengah balai desa yang penuh harap dan ketegangan. Sesaat setelah ia membuka mata, semua orang yang hadir menghembuskan napas lega. Meskipun pertarungan itu belum sepenuhnya usai, mereka sudah merasakan perubahan. Kegelapan yang selama ini membelenggu desa mulai memudar, memberi ruang untuk harapan baru. Sri segera memeluk Ardi dengan penuh rasa syukur. Kau berhasil, Ardi.
Kita mulai membuka lembaran baru untuk desa ini. Namun, di sudut gelap desa, sosok Pak Karyo mengamati kejadian itu dengan tatapan dingin. Pertarungan ini baru awal saja. Mereka belum tahu apa yang menunggu di depan. Kata-kata Pak Karyo terus menghantui pikiran Sri dan Ardi. Meski suasana di desa mulai terasa lebih tenang, keduanya tahu bahwa kegelapan belum benar-benar sirna. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, yang belum mereka hadapi. Keesokan harinya, desa Cibuluh mulai berangsur pulih. Warga yang sempat takut mulai keluar rumah, kembali beraktivitas seperti biasa. Namun suasana hati mereka masih berat, penuh dengan waspada yang sulit dijelaskan. Sri memutuskan untuk mengunjungi rumah orang yang selama ini menjadi korban pertama dari korupsi Ardi, yaitu Pak Bandi, pria tua yang melaporkan tindakan korupsi itu ke pihak berwajib. Sri ingin meminta maaf secara langsung, sekaligus mencari tahu apakah ada hal lain yang bisa membantu menghilangkan kutukan yang masih mengintai. Sesampainya di rumah Pak Bandi, Sri disambut dengan tatapan dingin dan raut wajah yang penuh luka. "Kau datang untuk meminta maaf. Sudah terlambat, Sri. Luka ini terlalu dalam," kata Pak Bandi dengan suara serak. Sri merasa sakit hati mendengar kata-kata itu, tapi ia tahu harus menerima konsekuensi dari kesalahannya. "Aku tahu, Pak. Aku yang telah membuat semua ini terjadi. Tapi aku berjanji aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaikinya." Malam harinya Sri mengalami mimpi aneh. Ia melihat bayangan-bayangan masa lalu, Ardi yang tersembunyi rapat-rapat selama ini. Ada rahasia kelam tentang asal mula pesugihan yang tidak pernah terungkap sebelumnya. Dalam mimpi itu, Sri melihat sosok perempuan tua berjubah hitam yang berdiri di tengah hutan, mengadakan ritual yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari apa yang mereka bayangkan. Di saat yang sama, Ardi juga dihantui oleh masa lalunya sendiri. Ia teringat bagaimana ia pertama kali bertemu dengan Pak Karyo, dukun yang membawanya ke dalam dunia pesugihan. Ardi melihat kembali saat-saat ia menyerahkan jiwanya secara perlahan, terjebak dalam janji yang sulit ditepati. Keduanya mulai menyadari bahwa musuh yang sebenarnya bukan hanya makhluk gaib di balik pesugihan, tapi juga kegelapan dalam diri mereka sendiri dan masa lalu yang tak terungkap. Keesokan harinya, mereka berdua memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh tentang Pak Karyo. Mereka ingin menemukan kelemahan sang dukun dan mengungkap rahasia yang selama ini disembunyikannya. Dengan berbekal keberanian dan sedikit petunjuk dari mimpi Sri, mereka menyusuri hutan yang selama ini dianggap angker oleh warga desa. Di tengah rimba yang lebat, mereka menemukan sebuah pondok kecil yang tampak usang dan penuh dengan simbol-simbol aneh. Pondok itu milik Pak Karyo. Begitu masuk, mereka menemukan berbagai benda pusaka, buku-buku tua bertuliskan mantra-mantra kuno, serta alat-alat yang digunakan untuk pesugihan. Di sudut ruangan terdapat sebuah altar kecil yang dipenuhi dengan sesajen dan gambar-gambar hitam yang menyeramkan. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang, muncul sosok Pak Karyo dengan senyum dingin. "Kalian datang terlalu jauh, tapi tidak terlalu lambat," katanya pelan namun mengancam. Ardi dan Sri saling berpandangan. Mereka tahu pertemuan ini akan menentukan nasib desa dan kehidupan mereka. Pak Karyo berdiri di depan mereka dengan tatapan dingin dan senyum penuh misteri yang membuat bulu kuduk meremang. "Kalian pikir bisa datang ke sini dan menghentikan semua ini? Aku sudah lama menunggu saatnya." Ardi menguatkan diri, meskipun rasa takut menyergap hatinya. "Pak Karyo, semua ini harus berhenti. Kau telah membuat desa ini menderita. Pesugihanmu hanya membawa kehancuran." Pak Karyo tertawa kecil, suara yang penuh kegilaan. "Kau hanya melihat permukaan, Ardi. Pesugihan ini bukan hanya soal kekayaan, tapi kekuasaan. Dan kekuasaan tidak pernah mudah diberikan." Sri yang berdiri di samping Ardi mencoba menenangkan suasana. "Kalau memang begitu, beri kami alasan untuk percaya ada jalan keluar selain kehancuran." Pak Karyo melangkah mendekat, tangannya mengambil sebuah kotak kayu kecil dari altar. "Ini kunci dari semuanya," katanya sambil membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah jimat yang berkilauan dengan aura gelap. "Kau harus tahu,
Jimat ini mengikat jiwa Ardi ke dalam kontrak pesugihan. Selama jimat ini masih ada, jiwa Ardi akan terus terbelenggu. Dan setiap tumbal yang kubutuhkan akan datang darimu, Sri. Sri merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Apa maksudmu? Aku bukan tumbal. Suaranya bergetar. Pak Karyo mengangkat bahu dengan santai. Tumbal itu adalah yang melaporkan korupsi itu, bukan? Nah, aku sudah memilih siapa yang akan jadi korban berikutnya. Dan itu adalah kamu. Ardi yang mendengar itu merasakan darahnya mendidih. Tidak akan kubiarkan kau mengambil Sri. Aku akan melawan sampai titik darah penghabisan. Pak Karyo tersenyum sinis. Itulah yang membuat semuanya lebih menarik. Kalian pikir kalian bisa melawanku? Aku bukan dukun biasa. Ku adalah penjaga kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncak. Ardi dan Sri tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Mereka harus siap menghadapi kekuatan gelap yang selama ini tersembunyi di balik topeng Pak Karyo. Tanpa diduga, Pak Karyo mulai mengucapkan mantra kuno yang membuat ruangan bergemuruh dengan energi hitam. Simbol-simbol di dinding mulai bercahaya merah menyala, dan bayangan-bayangan gelap mulai menari-nari di sekeliling mereka. Ardi dan Sri berpegangan tangan, mencoba menguatkan diri sambil berusaha mencari celah untuk melawan. Pak Dharma yang selama ini menjadi pembimbing mereka tiba-tiba muncul di ambang pintu, membawa kitab kuno dan alat-alat ritual. Kalian tidak sendirian, ujar Pak Dharma dengan tegas. Bersiaplah untuk bertarung demi masa depan desa. Pertarungan antara kebenaran dan kegelapan pun dimulai di dalam pondok tua itu. Sebuah babak baru yang akan menentukan segalanya. Pak Karyo mengayunkan tangannya dengan cepat, mengirimkan gelombang, energi hitam yang membara ke arah Ardi dan Sri. Namun Pak Dharma dengan sigap mengangkat kitab kuno dan mengucapkan mantra perlindungan yang membuat energi gelap itu memantul dan berubah menjadi semburan asap hitam yang berputar-putar di sekitar mereka. Jangan pernah meremehkan kekuatan ilmu pengetahuan dan doa, ujar Pak Dharma sambil terus membaca mantra dengan suara lantang. Ardi dan Sri berusaha memanfaatkan kesempatan itu untuk maju mendekati Pak Karyo. Namun, ruangan yang penuh dengan energi gaib membuat langkah mereka berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Karyo tertawa nyaring, suara yang menggema hingga ke sudut pondok. Kalian pikir ini akan mudah? Aku sudah bertahun-tahun menguasai ilmu hitam ini. Aku punya kekuatan yang bahkan para dewa takut. Sri menggenggam tangan Ardi erat, berusaha menenangkan dirinya dan memusatkan pikiran. Kita harus fokus pada niat baik, Ardi. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang masa depan desa dan orang-orang yang kita cintai. Ardi mengangguk, meskipun rasa lelah dan ketakutan mulai menggerogoti hatinya. Ia mengingat kembali janji yang dibuatnya saat pertama kali menyerahkan dirinya pada pesugihan untuk menebus kesalahannya dan melindungi desa. Dalam keheningan yang singkat, Ardi mengeluarkan sebuah keris pusaka dari balik bajunya. Keris itu adalah warisan keluarganya yang dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir roh jahat. Pak Karyo mengamati dengan tajam, lalu menyeringai. Keris itu tak ada artinya di sini. Namun sebelum ia sempat melancarkan serangan, Ardi mengayunkan keris pusaka dengan penuh keyakinan. Kilatan cahaya keluar dari bilah keris, menembus kegelapan yang menyelimuti pondok. Bayangan hitam yang mengitari Pak Karyo bergetar, dan suara-suara gaib mulai mereda. Pak Karyo terhuyung mundur, terlihat terkejut oleh kekuatan yang tiba-tiba muncul. Ini belum selesai, teriaknya sambil mencoba mengumpulkan energi terakhir untuk serangan pamungkas. Namun, Pak Dharma segera mengangkat tangan, mengucapkan mantra penangkal yang membuat Pak Karyo terperangkap dalam lingkaran cahaya suci. Energi hitam yang selama ini mengelilinginya mulai memudar, menyisakan sosok manusia biasa yang kini tampak lemah dan ketakutan. Sri mendekat dengan hati-hati,
memegang jimat yang selama ini menjadi sumber kekuatan gelap Pak Karyo. Ini sudah berakhir Pak Karyo, kembalikan jiwa Ardi dan hentikan teror ini. Pak Karyo menatap mereka dengan mata yang mulai kehilangan kilau kekuatannya. Kalian menang kali ini. Tapi kegelapan tidak akan pernah benar-benar hilang. Dengan suara lirih, ia melemparkan jimat itu ke lantai dan hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, aura gelap yang menyelimuti pondok menghilang, digantikan oleh keheningan yang damai. Ardi menghela napas lega. Tubuhnya terasa ringan seolah beban besar terangkat dari pundaknya. Sri tersenyum penuh haru, merasakan perubahan yang nyata di sekitar mereka. Pak Dharma menepuk bahu Ardi. Ini kemenangan besar, tapi ingatlah, jalan kalian masih panjang. Kalian harus menjaga desa ini dari kegelapan yang bisa datang kapan saja. Malam itu, mereka bertiga keluar dari pondok dengan hati yang penuh harapan. Desa Cibuluh kini mulai membuka lembaran baru, bebas dari bayang-bayang pesugihan yang mengerikan. Namun jauh di balik pepohonan, suara tawa dingin terdengar perlahan, menandakan bahwa kegelapan belum benar-benar pergi. Sejak malam itu, suasana desa Cibuluh memang mulai membaik. Warga perlahan mulai percaya bahwa teror pesugihan telah usai dan kehidupan kembali seperti sedia kala. Namun bagi Ardi dan Sri, bayang-bayang gelap itu masih terus menghantui pikiran mereka. Suatu sore, saat Ardi sedang membersihkan halaman rumahnya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang asing. Angin dingin yang tiba-tiba menerpa, daun-daun berguguran, meski tak ada angin kencang. Tatapan Ardi tertumbuk pada sebuah benda kecil yang tergeletak di bawah pohon mangga. Sebuah kalung dengan liontin berbentuk tengkorak kecil yang tampak menyeramkan. Ardi mengambil kalung itu dengan hati-hati dan seketika rasa dingin menyusup ke dalam tubuhnya. Ia segera memanggil Sri. Sri, lihat ini. Kalung apa ini? Sri yang datang menghampiri menatap kalung itu dengan ekspresi khawatir. Aku belum pernah lihat ini sebelumnya. Tapi ini bukan pertanda baik. Mereka berdua sepakat untuk membawa kalung itu ke Pak Dharma, berharap ia bisa memberikan penjelasan. Saat mereka tiba di rumah Pak Dharma, sang sesepuh itu langsung mengerutkan dahi saat melihat kalung tersebut. Ini adalah simbol dari kutukan kuno, kata Pak Dharma dengan suara berat. Simbol ini biasanya dipakai oleh makhluk gaib yang ingin tetap mengikat seseorang dalam kegelapan, meski mereka sudah mencoba keluar. Sri menggenggam tangan Ardi erat. Apa maksudnya? Apakah kegelapan itu belum benar-benar pergi dari kita? Pak Dharma mengangguk pelan. Pesugihan yang Ardi lakukan dulu meninggalkan bekas yang dalam. Ada entitas yang masih mengawasi dan menunggu kesempatan untuk kembali. Malam harinya, Ardi dan Sri mulai merasakan hal-hal aneh. Bayangan samar muncul di sudut-sudut rumah. Suara-suara bisikan tak jelas menggema di telinga mereka. Tidur mereka terganggu oleh mimpi buruk yang penuh dengan wajah-wajah menyeramkan dan jeritan kesakitan. Ardi berusaha mengusir ketakutan itu dengan doa dan ritual kecil yang diajarkan Pak Dharma. Namun rasa takut tetap mengintai di balik setiap sudut rumahnya. Suatu malam Sri bermimpi tentang perempuan berjubah hitam yang dulu ia lihat dalam mimpi sebelumnya. Perempuan itu mengulurkan tangan, seolah ingin mengajak Sri kembali ke dunia kegelapan. Keesokan harinya, Sri menceritakan mimpi itu pada Ardi. Aku merasa dia memanggilku. Aku takut ini hanya permulaan. Ardi memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kutukan itu. Ia kembali ke hutan tempat pondok Pak Karyo berada, berharap menemukan petunjuk yang bisa mengakhiri bayang-bayang itu sekali dan untuk selamanya. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah batu nisan tua yang penuh dengan ukiran aneh dan tulisan kuno. Saat ia menyentuh batu itu, bayangan gelap muncul dan membisikkan kata-kata yang membuat darahnya membeku. Jiwa yang kau bayar bukanlah hanya milikmu sendiri, tapi jiwa yang kau cintai pun terancam. Ardi berbalik dengan panik, tetapi yang dia lihat hanyalah kegelapan dan suara tawa dingin yang semakin mendekat.
Napasku memburu saat suara tawa itu menggema di antara pepohonan, merayap ke dalam jiwa seperti racun yang sulit dihilangkan. Kegelapan itu bukan sekadar bayangan biasa, tapi sesuatu yang hidup, bernapas, dan haus akan balas dendam. Ardi berusaha meredakan rasa takutnya. Ia memegang erat keris pusaka yang dulu memberinya kekuatan untuk melawan Pak Karyo. Aku harus kuat, gumamnya dalam hati. Untuk Sri, untuk desa ini. Ia melangkah maju ke dalam hutan yang semakin gelap, menembus kabut tebal dan ranting-ranting yang seolah ingin menahan langkahnya. Namun suara tawa itu makin dekat, menyisakan jejak hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba, sosok perempuan berjubah hitam yang selama ini menghantui mimpi Sri muncul di depannya. Wajahnya samar, tapi tatapannya menusuk hati. Ardi, kau takkan bisa melarikan diri dari kutukan ini. Ardi mengangkat kerisnya dengan tangan gemetar, tapi perempuan itu hanya tersenyum sinis. Jiwa yang kau bayar 2 kali lipat itu bukan cuma milikmu. Aku datang untuk mengambil hakku. Seketika, bayangan-bayangan hitam mengelilingi Ardi dan menariknya ke dalam pusaran gelap yang membuatnya kehilangan kesadaran. Saat Ardi terbangun, ia menemukan dirinya tergeletak di sebuah ruang yang asing, diterangi cahaya merah samar. Di sekelilingnya, ada tulisan-tulisan kuno dan simbol-simbol yang mengerikan. Di tengah ruangan, perempuan berjubah hitam itu berdiri dengan ekspresi dingin. Kau telah mengganggu ketentramanku, katanya pelan. Dan sekarang kau harus membayar harga sesungguhnya. Ardi mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa lemah dan tidak mampu bergerak bebas. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyanya dengan suara parau. Perempuan itu mendekat, tangannya mengeluarkan sebuah cermin kecil yang berkilauan gelap. Ini adalah cermin jiwa. Melalui ini, aku bisa melihat semua dosa dan kesalahanmu. Kau tidak hanya mencuri uang desa, tapi juga masa depan orang-orang yang kau sakiti. Ardi menunduk, merasakan penyesalan yang dalam. Namun, perempuan itu belum selesai. Untuk melunasi hutangmu, kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di balik jubahnya. Sosok yang dikenali Ardi, Sri. Namun, Sri dalam bayangan itu tampak seperti hantu. Wajahnya kosong, dan matanya merah menyala. Kau akan melihat apa yang terjadi jika kau gagal. Suara perempuan itu bergema. Aku akan mengambilnya darimu, dan kau akan hidup dalam penderitaan abadi. Ardi merasakan hawa dingin menusuk ke jantungnya. Ia tahu waktu semakin sempit dan ancaman kegelapan makin nyata. Ia harus menemukan cara untuk melindungi Sri dan dirinya dari cengkeraman makhluk itu. Di saat yang sama, di dunia nyata, Sri merasakan getaran aneh yang membuatnya terjaga dari tidur. Ia merasa ada sesuatu yang salah dengan Ardi. Dengan penuh kekhawatiran, ia berlari menuju hutan, berharap bisa menemukan petunjuk dan menyelamatkan pria yang dicintainya. Pertarungan terakhir antara cinta dan kutukan, terang dan gelap, akan segera dimulai. Namun di balik itu semua, ada rahasia yang lebih besar menunggu untuk diungkap. Rahasia yang bisa mengubah segalanya. Sri berlari sekuat tenaga menembus kegelapan hutan yang pekat. Arah langkahnya hanya satu, mencari Ardi. Suara getaran dan bisikan gaib terus mengiringi perjalanan panjangnya. Tapi tekad di hatinya jauh lebih kuat dari rasa takut yang mencoba menggenggamnya. Di dalam ruangan merah yang penuh simbol itu, Ardi masih terjebak dalam ikatan gaib. Sosok perempuan berjubah hitam berdiri tegak di hadapannya, menatap dengan mata yang kosong, namun penuh ancaman. Di balik jubahnya, bayangan Sri yang seperti hantu, menanti dengan ekspresi dingin, membuat dada Ardi sesak. Aku tidak akan menyerah, bisik Ardi dalam hati. Ia mencoba mengingat semua doa dan mantra yang diajarkan Pak Dharma, berharap bisa mengusir kegelapan yang menyelimutinya. Tapi kau telah berhutang jiwa, dan hutang itu harus dibayar, ucap perempuan itu. Namun, aku punya tawaran. Kau bisa memilih siapa yang akan jadi tumbal, tapi kau harus rela kehilangan sesuatu yang sangat berharga.
Ardi menguatkan hatinya. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Sri. Tiba-tiba, pintu ruang itu terbuka dengan keras. Sri masuk sambil membawa keris pusaka yang dulu Ardi gunakan. Ardi, aku di sini. Kita akan melawan bersama. Perempuan itu tersenyum sinis. Kalian pikir bisa melawan kutukan ini dengan senjata duniawi? Kegelapan ini berasal dari jiwa, bukan dari dunia fisik. Namun, saat Sri mengangkat keris dan mengucapkan mantra yang dipelajari dari Pak Dharma, sinar putih mulai memancar dari bilah keris. Cahaya itu perlahan membakar bayangan gelap yang menutupi ruangan. Ardi merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya, dan ikatan gaib yang menahannya mulai terkoyak. Ia berdiri dengan penuh perjuangan, memandang perempuan berjubah hitam itu dengan tatapan penuh tekad. Ini akhir dari terormu, kata Ardi tegas. Aku telah belajar dari kesalahanku, dan aku siap membayar harga yang sebenarnya, dengan ketulusan dan keberanian, bukan dengan pesugihan. Perempuan itu menjerit, suara yang memekakkan telinga, saat cahaya dari keris semakin kuat dan mengikis kegelapan di sekitarnya. Bayangan Sri yang menyeramkan itu memudar, digantikan oleh sosok asli Sri yang tersenyum penuh haru. Dengan satu gerakan terakhir, Ardi menusukkan keris pusaka ke tengah lantai, di mana simbol-simbol gelap tergambar. Ledakan cahaya putih membuncah ke seluruh ruangan, menyingkirkan semua aura hitam. Saat cahaya mereda, Ardi dan Sri tergeletak lelah, tapi bebas dari cengkeraman kutukan yang selama ini membelenggu mereka. Pak Dharma muncul dari balik bayangan, mengangguk puas. Kalian telah membebaskan diri dari rantai kegelapan. Kini desa Cibulu bisa hidup damai. Hari-hari berikutnya, desa kembali pulih. Ardi mengembalikan semua dana desa yang pernah ia korupsi dengan cara jujur, dan warga mulai mempercayainya kembali. Sri tetap di sisinya, menjadi pengingat bahwa cinta dan ketulusan mampu mengalahkan kegelapan yang paling pekat sekalipun. Meskipun bayang-bayang pesugihan pernah melingkupi hidup mereka, cahaya harapan dan keberanian mampu menuntun mereka keluar dari jurang kehancuran. Di malam terakhir, saat bintang-bintang bersinar terang di langit Cibulu, Ardi dan Sri duduk di bawah pohon mangga tua, merasakan damai yang selama ini mereka cari. Kita berhasil, Ardi, kata Sri pelan. Ya, ini bukan akhir, tapi awal yang baru, jawab Ardi sambil menggenggam tangan Sri erat. Dan di kejauhan, angin berbisik lembut membawa harapan baru, menghapus sisa-sisa kegelapan yang pernah menguasai desa mereka.